Bil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Amin Bapak Ustadz Syamsuddin SH Mata'amallah bituli hayati, yang kita cintai, kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Nurul Amin Umi Ustazah Hajah Hanini, serta para asatidzah, bil khusus Umi Ustazah Hajah Maswani, Ustazah Hajah Nurmani. Ini nggak apa-apa, saya absen. Nggak buru-buru kan Bu ya? Jangan bubar dulu. Saya doain yang kuat duduk di sini, rezekinya banyak, duitnya banyak, kencang banget. Umi Ustazah Hajah Suryani, Umi Ustazah Hajah Marwani, Ibu Mu'iyah, Ibu Hajah Sanimah, Ibu Ustazah Sani, para ketua Majelis Ta'lim, ummahat yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, Allah jadikan anak cucu kita anak yang soleh dan solehah. Al-Mukarram Bapak Ustadz Usman, Bapak Ustadz Rahimin, para orang tua kita. Bu, saya cuma nambahin dari guru kita. Emang lagi waktunya Isra Mi'raj. Bu, satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan bersama dengan malaikat Jibril sampai di langit pertama, bertemu dengan Nabi Isa, lalu sampai ke langit ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ditemenin sama malaikat Jibril, Bu. Sampai di langit ketujuh, malaikat Jibril hand up, angkat tangan, ya Rasul. Nih kata bahasa kita, saya cuman sampai sini kuatnya, kesonoin enti takut kebakar. Oh gitu kata Nabi. Baik. Di langit ketujuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan mi'rajnya. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha, masih ngobrol sama malaikat Jibril. Wahai Jibril, ada satu tempat yang mana saya menuju Sidratul Muntaha, itu ada namanya satu tempat, Bu. Ada yang tahu, Bu? Antara langit ketujuh dengan Sidratul Muntaha. Bu. Apa nama tempatnya, Bu? Ya. Yang tahu saya kasih hadiah. Berkat entar dari panitia. Apa, Bu? Antara langit ketujuh dengan Sidratul Muntaha itu ada satu tempat namanya Mustawa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Mustawa, itu ada sosok yang kadang kelihatan, kadang enggak. Ini bukan karena hitam orangnya. Kadang kelihatan, kadang enggak. Ra'aitu rajulan mughiban fi nuril arsh. Saya ngelihat ada sosok yang mukanya bercahaya
Kadang nongol, kadang enggak, kata Nabi. Siapa wahai Jibril? Makanya ketika Rasul melihat sosok ini mukanya bercahaya, Bu. Ibu mau mukanya bercahaya? Mau enggak, Bu? Apa kata Jibril? Ya Nabiullah Muhammad, ini adalah orang yang ketika di dunianya dia orangnya hadza rajulun fid dunya lisanuhu ratbun bi dzikrillah. Ini orang waktu di dunia lidahnya basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan yang ketiga wahai Rasulullah, dia itu walam yastahibba liwalidayhi qab. Bu, ingetin. Nih yang pertama nih, Bu. Hadza rajulun fid dunya lisanuhu ratbun bi dzikrillah. Ini orang yang bercahaya mukanya, yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Ini orang yang dulu waktu hidup di dunia enggak lepas dari zikir. Kan zikir itu bisa astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir. Paling afdalnya mengingat Allah adalah la ilaha illallah. Sering basah di mulut kita, Bu, buat zikir. Orang yang rajin berzikir kata Allah, ini nanti mukanya bercahaya. Ini udah kelihatan mukanya pada bercahaya ini. Kinclong. Tapi bukan karena pakai makeup kan ya, bukan ya? Insya Allah ini rajin zikir, rajin wudhu juga tanpa makeup, pada berkilau, kinclong. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Artinya, Bu, kita mau ngapain aja zikir. Jangan nyekrol mulu, Bu. Scroll HP itu nggak udah kadang-kadang berjam-jam ngeliat status orang iseng-iseng. Kalau ngeliat status orang, po Ropiah ono beli mobil, mas, rasanya udah kayak bang, lihat nih bang Sabeni beli motor, bang lihat tuh motor RX King. Masya Allah. Coba kita dawamkan berzikir kepada Allah, basahkan lidah kita untuk beringat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rajin berzikir. Tadi kan gampang. Zikir itu bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa astagfirullah. Pendek enggak, Bu? Gampang enggak, Bu? Malah kalau kita berkaca, pernah Imam Ahmad bin Hambal, Bu, kenal nggak Imam Ahmad bin Hambal? Ini imam besar yang memang sudah terkenal pada zamannya. Saking dulu itu nggak ada HP, nggak viral. Ketika Ahmad bin Hambal, beliau asalnya dari Baghdad, Bu, Irak. Mampir dalam perjalanannya ke masjid, Bu. Masjidnya ditutup gerbangnya sama merbot. Tapi bukan Mas Rustam, bukan. Minta dibukain. Akhirnya bermalam di situ. Tetapi kata merbotnya sempet nggak bolehin. Ngapain tidur di sini? Ini merbot kagak kenal sama Imam Ahmad bin Hambal. Kata merbotnya, ya udah, jangan tidur di sini, jangan tidur di masjid, yuk ke rumah aja. Diajak nih Imam Ahmad bin Hambal, Bu. Nyampe di rumahnya nih merbot, kemudian
ditinggal sama merbotnya. Dia ngapain Bu? Kebetulan ini merbot tukang roti, tukang kue ya Bu Haji. Itu tukang kue dah. Dia namanya buat besok dagang di warung, dia malamnya udah repot. Ya Bu Haji. Ini diliatin sama Imam Ahmad bin Hambal. Ini orang walaupun merbot tukang kue, ini nggak lepas dari zikir Bu. Astagfirullahaladzim, bikin adonan. Astagfirullahaladzim, tambahin air. Astagfirullahaladzim, dikukus itu kue. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad bin Hambal saat itu merhatiin, ini orang nggak lepas dari zikir. Penasaran Ahmad bin Hambal, nanya sama orang ini, Bu, Pak, kok zikir mulu nggak lepas-lepas? Wahai, kan dia nggak kenal. Wahai saudaraku, saya zikir seperti ini, semua hajat saya udah terkabul. Saya mau ngapain lagi? Mobil saya punya, emang ada mobil dulu. Rumah saya punya, emas kiloan. Cuman satu yang saya belum terkabul hajat saya. Apa? Katanya saya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Bu, alhamdulillah masih hidup. Ketika itu Ahmad bin Hambal bertanya, emang apa hajat yang belum kesampaian? Wahai saudaraku, saya pengen banget ketemu yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Siapa di depannya emang? Siapa Bu? Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, Masya Allah. Ini lisan kita, mulut kita jangan sampai keluar yang tidak bermanfaat Bu. Sama kalau ngatain orang bisa banget ya. Benar apa enggak nih? Ada beberapa teman kalau ibu-ibu biasanya ini mah enggak seuzon bukan? Ngumpul 1-2 orang ada aja yang ngomongin. Apa benar nih? Daripada ngomongin orang udah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sambil niatkan hajatnya. Ini tukang roti, tukang kue, merbot, hajatnya semua tercapai. Hajatnya semua udah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat terakhirnya mau ketemu Imam Ahmad bin Hambal, ketemu juga. Masya Allah. Wah, ini satu Bu. Rajin zikir, basahin mulut kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Bu, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tentunya orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Kalau ngapa-ngapain ingat sama masjid. Dalam artian masjid itu mau ngapain kalau di masjid Bu? Sholat. Ini orang biasa sholat ya. Sampai-sampai kalau dia sholat zuhur, asarnya di mana? Dia sholat asar, dia pikirin lagi nanti kalau lagi jalan-jalan misalkan maghribnya di mana? Begitu apa enggak kita ini? Yang benar. Maghribnya, setelah maghrib dia pikirin isyanya gimana? Setelah maghrib, setelah isya, subuhnya di mana? Kan begitu ya Bu? Benar apa enggak ini? Maka orang yang seperti ini, yang selalu mengingat sholat, insya Allah, Bu, nanti mukanya bercahaya. Mau apa enggak? Mau. Terakhir dah Bu, terakhir. Mau pada mulet nih. Hah? Oh iya. Yang terakhir Ibu ya. Bu. Tadi yang kedua apa tadi? Ada lupa lagi. Yang kedua, rajin sholat dah. Yang ketiga,
Apa nih? Yang ketiga, walam yastahibba liwalidayhi qabh. Yang ketiga ini sayang sama kedua orang tuanya. Bu, setiap kita adalah anak. Pasti setiap kita punya orang sayang apa enggak? Sayang apa enggak? Kalau masih hidup tengokin. Mau masuk bulan Syaban nih. Di rumah emaknya, babanya punya apa di dapur? Diperhatiin. Jangan kita datang malah ada yang diambilin aja. Ada aja yang dibolehin. Kita keperhatiin dapur orang tuanya. Bu ya. Malah kalau bulan Syaban gini kita yang ditinggal orang tuanya. Ya, nanti masuk bulan Syaban udah dah ini emang waktunya kita ingat sama orang tua. Bagi yang udah nggak ada kita doain dah. Apa setiap habis sholat? Apa seingatnya? Habis sholat dah paling enggak kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, orang tua yang telah melahirkan kita, kita doain. Oh, yang udah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburnya. Allah maafin segala dosa khilafnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ini yang ketiga, Bu. Ya, pulang dari sini jangan lupa 3 itu, ya. Yang pertama tadi zikir, kita basahin lisan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa, Bu? Salat jangan ditinggal, jangan gampang-gampang ninggalin susah amat sih mulutnya. Yang ketiga, sayang sama orang tua, kalau masih hidup tengokin, kalau udah nggak ada doa, lihat kuburannya masih rata apa jendul. Kalau rata tambelin, lihat tuh ada nisannya. Sewaktu-waktu juga kita akan begitu ya. Ya Mas, bener nggak? Nanti Sya'ban pada bikin rohan dah, jangan hilang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekaligus mungkin mewakili ketua panitia yang pertama mengucapkan terima kasih pada jemaah Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan kita yang hadir sini senantiasa diberi keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin saya yang mengajar setiap hari Senin ada kata-kata yang khilaf, yang salah, saya mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Allah yahdina ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.